Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Ini kita analisa tentang fundamental, di mana ini ada kaitannya di jam-jam news. Ya, tapi di sini saya ingin membahas jam-jam news di Euro USD ataupun di USD, yang belakangnya itu USD, ya, seperti itu. Ya, sesuai dengan permintaan teman-teman yang kemarin itu ada yang minta ya, tapi ini gunakan sebagai indikator saja karena saya tidak begitu mendalami tentang fundamental ini. Ini hanya untuk jaga-jaga di saat kita mau masuk market itu mendekati jam-jam news ya. Jadi fundamental itu untuk itu jika saya menggunakannya di jam-jam news, karena jam-jam news itu paling lama itu mungkin 1 jam ya, 1 jam atau 2 jam itu. Dan biasanya news yang besar itu cukup 5 menit aja itu market sudah impulsif ya. Maka dari itu kita juga perlu analisa jam-jam tersebut. Oke, kita mulai. Kita buka Google ya, bisa pakai Google Chrome atau Google apa aja ya. Yang untuk pakai data ya, kota internet data itu biasanya diblokir, tapi nanti mungkin ada solusinya ya, bisa pakai VPN atau Google yang mengandung VPN, itu biasanya bisa buka situs ini ya. Oke, setelah itu kita buka Google Chrome atau Google, kita ketik saja di sini forex ya. Nah, seperti ini. Jadi ketik aja forex factory ya .com, lalu klik masuk ya, lalu diklik masuk. Nah, sekarang masuk di tanggal 3 Februari. Klik di ini ya. Ini teman-teman klik. Kita setting dulu jamnya ya. Kita setting dulu jamnya. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Diklik. Nah, di sini ada garis panah ya, kayak garis panah ini ya, menunjuk ke bawah ini. Tuh, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman cari negara yang teman-teman berada ya. Teman-teman di sini cari negara apa, teman-teman posisinya berada di Malaysia atau Kuala Lumpur ya, atau di Singapura ya. Jadi di sini ada ya, tergantung tempat teman-teman. Dan di sini kita berada di Indonesia ya, tentu saya klik di Jakarta. Jadi diklik yang ini ya, klik. Setelah itu kita save ya, kita simpan, kita klik simpan. Oke, setelah selesai ya, setelah selesai teman-teman bisa langsung klik kalender. Nah, seperti ini ya. Jika teman-teman ingin backtest ya, fundamentalnya ini bisa ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman klik ini ya, tanda seperti apa itu ya, pokoknya klik itulah ya. Kita klik. Nah, di sini ada yang namanya news besar ya. Ini news besar dan ini sedang, dan ini biasanya libur. Untuk bank-bank besar itu libur ya, tanda-tanda seperti itu. Jadi ini yang paling besar itu tanda merah ya, oranye agak besar ya, yang kuning ini istilahnya sedang ya, atau responnya itu tidak terlalu impulsif ya, dan yang hitam ini kurang ada respon ya. Tapi tetap saja saya klik ya. Tapi jika teman-teman ingin memilih umpama yang besar-besar aja ya, yang dicentang itu yang merah sama yang oranye ini aja. Tapi saya di sini saya centang semua ya. Dan setelah itu teman-teman pilih. Jika teman-teman ingin masuk market USD, bisa dicentang USD nya saja. Jika mau masuk di euro, bisa centang ininya saja ya, ataupun di JPY ya. Tapi di sini saya tentang semua ya, untuk menjelaskan supaya teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Jadi di sini saya
centang semua. Jadi teman-teman bisa hapus centang-centang ini dengan klik-klik aja ya. Jadi diklik-klik aja ini akan hilang ya. Tapi di sini saya centang semua ya. Oke, saya centang semua. Lalu kita simpan di sini, kita klik yang ini. Nah, oke, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini jam-jam kemarin ya, USD. Kita lihat USD itu di jam-jam 7 sudah mulai ada tanda-tanda ya di sini. Mana ini? Tapi ini masih terbilang kuning ya. Tapi Euro USD itu merah ya. Merah ini newsnya berarti besar. Tapi biasanya Euro USD itu juga berpengaruh kepada gold ya. Berpengaruh karena di belakangnya Euro USD itu ya USD. Ya, jadi istilahnya seperti ini, USD. Ini akan berpengaruh kepada ya sama, umpama JPY USD ya, umpama USD atau Euro USD atau XAU ya USD. Jadi intinya itu yang di belakangnya USD itu akan sama pengaruhnya. Jika dia naik ya dia akan ikut naik, jika dia turun dia akan ikut turun. Beda lagi dengan ya USD seperti ini, misal USD JPY misal USD pokoknya seperti ini, dan ini market apa gitu ya. Tapi USD nya ini di depan. Ini biasanya market nanti kebalikannya yang USD nya di belakang. Jika USD nya di belakang ini melakukan kenaikan ya, maka yang USD di depan ini melakukan penurunan. Seperti itu penjelasannya dengan USD ya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk analisa jam-jam market ya. Ini tadi malam kita bahas yang tadi malam supaya videonya nggak kepanjangan ya. Mulai dari jam 7 aja ya sampai jam berapa ini, jam 10 malam. Kita lihat di jam-jam 7. Di sini kita klik ya, teman-teman diklik-klik aja ini ya, diklik-klik aja area ini seperti ini. Nah, yang merah-merah ini biasanya memiliki news yang besar ya, tapi tergantung juga dari angkanya. Kalau saya itu biasanya saya lihat itu angka-angkanya ya, seperti ini misal ya. Ini kita lihat di USD ini ya, mulai jam 7:30 ya. Ini ya. Di sini kosong. Berarti ini lebih besar. Ya. Lebih besar. Maka market ini naik. Karena ini kosong, jadi saya anggap ini tidak ada, jadi saya anggap naik ya. Nah, setelah itu di sini ini lebih besar dari ini, 2,50% lebih kecil dari yang ini. Maka yang kecil ini ya, potensi yang kecil ini indikasinya turun karena di bawah 3,00% ini ya. Jadi indikasinya turun di jam-jam 8 malam ya. Kita lihat di USD saja ya. Nah, seperti ini. Di USD tadi malam, jam-jam tadi malam itu newsnya turun. Ini warnanya bertepatan dengan oranye ya, agak besar. Ini ya lebih kecil dari ini ya. Jadi ini lebih kecil dari ini. Jadi market indikasinya, jika ini lebih kecil dari ini, maka indikasinya turun di jam-jam ini ya. Di bawahnya lagi. Nah, tetap di USD ya. USD ini termasuk fair gold ya. Saya sering menggunakan di fair gold karena saya sering masuk di market gold. Nah, kita lihat ini 0,8% dan ini 2,5%. Nah, yang 0,8% ini lebih kecil dari ini. Berarti apa? Tentu teman-teman sudah bisa menjawab ya. Berarti market akan melakukan penurunan. Nah,
ini basic-basicnya saja ya, saya tidak mau terlalu jauh karena malah pusing nanti. Jadi kita ambil yang simpel-simpel aja seperti ini untuk fundamentalnya, karena kita menganalisa teknikal market itu sudah pusing mungkin ya teman-teman untuk menjaga psikologis. Jadi untuk fundamentalnya itu yang yang simpel-simpel aja bacanya. Jadi yang penting kita tahu, oh market di jam-jam ini akan melakukan penurunan, jam-jam ini market akan melakukan kenaikan, jam-jam seperti ini hampir jam segini market akan melakukan kenaikan dengan impulsif atau penurunan dengan impulsif, misal seperti itu ya. Seperti ini tadi, ini pengaruhnya besar ya, merah sama oranye itu pengaruhnya besar. Market tadi malam itu turun, saya mau posting di komunitas channel YouTube ini, lupa saya ya, cuma saya kasih clue-cluenya aja itu di postingan supaya teman-teman itu bisa analisa mandiri, bisa jadi trader mandiri, tidak ketergantungan dengan sinyal seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lihat ya, kita klik lagi ya. Nah di sini sebentar, kita klik aja di jam-jam ini ya. Oke, setelah tadi di sini melakukan penurunan ya, maka tidak mungkin akan turun terus kan, nggak mungkin. Seperti yang sudah saya jelaskan, meskipun ada news itu market akan ada kenaikan juga, tapi berapa pips itu, tidak langsung turun terus gitu, tidak, pasti ada rejeksinya sedikit, tapi nanti sebelum close candle itu dia sudah melakukan penurunan seperti itu. Nah misal seperti ini ya, ini ada kenaikan, jadi ini tadi penurunan ya, dan ini ada kenaikan, dan di sini tidak ada data, kita tidak bisa analisa ya, jam 8:45 malam ini ya. Dan setelah itu di jam-jam 10 ya USD, ini saya berbicara tentang Virgul ya, pengaruhnya di Virgul itu jam-jam 10 juga. Di sini kita lihat ini lebih kecil dari ini, bahkan ini lebih kecilnya itu lebih besar ya, ini 2,3% ya. Di sini minus ya, di sini minus 1,9%, maka ini indikasinya akan besar untuk melakukan penurunan ya, indikasinya akan besar melakukan penurunan karena dari jarak ini sampai ini terlalu besar ya. Ada berapa persen itu, ada 2% ya, tapi aktualnya 1,8%, jadi lebih rendah dari yang diprediksi, maka market tetap melakukan penurunan ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini ya, di sini masih tetap melakukan penurunan ya, karena ini lebih kecil. Jadi USD itu masih melakukan penurunan di jam-jam malam tadi malam itu ya. Oke, setelah itu lanjut di hari ini ya, di 3 Februari ya. Nah kita lihat di sini, tidak ada, maka kita tidak bisa analisa. Tapi biasanya itu saya mengikuti yang atas. Jika yang atas ini turun, maka di sini saya ambil kesimpulan turun. Tapi ini CHF itu biasanya kebalikannya dari USD ya, kebalikannya biasanya. Saya jarang analisa ini ya CHF itu, karena saya sering masuk di market gold, jadi saya tidak mau mencampur adukan market lain gitu. Tapi teman-teman juga bisa dianalisa ulang lagi, dikembangkan lagi untuk fundamentalnya ini ya. Oke, kita lihat, kita klik aja ya di sini sampai sore ya. Bentar, kita analisa sampai jam 5 sore ya, kita analisa sampai jam 5 sore, mulai dari jam 2 ini ya, sekitar jam 2 waktu Euro USD ya. Jika teman-teman mau masuk di market Euro USD, ini bisa dipakai ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil ya, previewsnya itu lebih besar dari ini ya. Jadi indikasinya apa? Tentu kenaikan. Nah, seperti itu. Tapi kita lihat di sini kuning, jadi pengaruhnya itu tidak terlalu besar ya. Yang kuning itu tidak terlalu besar, yang besar itu yang orange seperti ini dan yang merah ya. Orange seperti itu dan yang merah seperti ini, pengaruhnya sangat besar ya, sama yang orange seperti ini ya. Karena ini kuning, jadi pengaruhnya itu tidak terlalu besar ya. Jadi di sini saya kasih tanda saja ya, kita kasih tanda di sini turun ya. Ini Indonesia, ini turun naik ya, tapi kecil, pengaruhnya kecil. Jadi perlu diingat, jadi pengaruhnya kecil yang kuning-kuning ini, dan ini turun ya,
Seperti itu aja saya untuk melihat jam-jam news. Jadi tidak terlalu ribet seperti perdagangan apa itu saya tidak pernah mempelajari itu karena malah bikin pusing itu. Karena kita analisa teknikal itu sudah pusing ya, ditambah penjualan. Tapi jika teman-teman bisa ya nggak apa-apa, saya tidak melarang karena setiap trader itu berbeda-beda ya, malah lebih bagus seperti itu. Dan ini kita lihat lebih besar dari ini, maka market melakukan penurunan seperti itu aja ya. Bagaimana kalau yang sama ini? Yang sama ini ya berarti market itu sedang membuat bearish atau sideways seperti itu biasanya. Nah ini kok masih sama ya, berarti masih membuat sideways atau membuat bearish ya. Setelah melakukan penurunan market membuat bearish seperti itu. Dan ini juga masih tetap sama ya, sama berarti market masih melakukan sideways sampai di jam 4 sore nanti ya, sampai di jam 4 sore nanti. Dan untuk di jam 5 nya ini sudah mulai melakukan kenaikan ya. Jika market seperti ini, tapi ini kecil ya, pengaruhnya itu kecil, tapi ini setelah Euro USD ini nanti melakukan penurunan ya, mana tadi, nah meskipun ini kecil ya, ini melakukan penurunan ya, dan yang sampai sini ini sama semua. Jadi market itu melakukan penurunan, bisa saja market seperti ini atau koreksi seperti ini ya. Penurunan itu market biasanya seperti ini, bisa saja seperti ini ya, atau bisa seperti ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat di jam-jam 7. Di sini tidak ada. Nah, ini masuk USD. USD ini pengaruhnya besar di gold ya. Jadi USD ini pengaruhnya besar di gold. Oke. Di sini kosong, kita tidak bisa analisa ya. Di sini masih sideways ya. Tapi market sudah saya katakan tadi, bisa saja market itu seperti ini atau bisa seperti ini. Jadi di sini sideways-nya lurus dan di sini itu kayak koreksi ya. Compression kayak seperti itulah. Ada yang bilang compression seperti itu. Karena dari atas tadi kan market melakukan penurunan, biasanya saya mengikuti dari yang atas tadi. Jika market melakukan penurunan berarti kompresinya ini, jika ada huruf angka-angka yang sama ini, berarti jika dia melakukan kompresi itu ya ke bawah, seperti itu aja ya. Di jam 8, tapi ini besar ya, termasuk ini merah ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, bisa saja ini market ini sideways-nya ini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu ini melakukan kenaikan untuk USD, untuk gold atau Euro USD, yang belakangnya USD itu akan melakukan kenaikan ya. Ini terbilang cukup impulsif ya, karena merah, cukup impulsif. Dan ini lebih besarnya itu 223K ya, banding sama 193K. Tidak terlalu besar ya. Yang mungkin market setelah ada koreksi seperti ini melakukan kenaikan sampai di level ini seperti itu ya. Jadi market bisa koreksi seperti ini lalu melakukan kenaikan sampai di level ini seperti itu. Bentar ya, kepencet mah. Oke, setelah tadi kita analisa yang mana tadi, ini ya, ini market melakukan kenaikan dan ini melakukan penurunan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, market itu seperti ini, bisa naik sampai sini lalu dia melakukan penurunan lagi. Nah, dan di sini sampai di akhir jam 10 ini melakukan penurunan, maka kemungkinan market gold akan melanjutkan untuk turun. Seperti kita lihat ya, di H4 itu ada CP1 sell ya, jadi sangat sinkron dengan news ini. Kemungkinan market akan melakukan penurunan, tapi kita juga diwaspadai, di sini ada kenaikan ya, dan ini juga merah, jadi kita perlu waspadai, bisa saja market itu seperti ini lalu kembali lagi ke area sini ya, seperti itu. Kita coba lagi, tapi besok market libur ya, libur apa enggak besok ini. Waduh, saya salah analisa ini tadi ya. Sebentar. Oh, enggak. Ya benar ini tadi. Ini yang kita analisa ya. Oke, untuk besok market libur ya. Kita lihat di tanggal 6-nya ya. Kita lihat di tanggal 6-nya itu
yang kiranya Euro USD aja saya. Ya, biasanya saya lihat itu Euro USD dan yang warna-warna ini, oranye ini. Di sini kita lihat untuk hari Senin ya. Hari Senin itu masih melakukan penurunan. Ya. Hari Senin Euro USD itu di jam-jam 2 itu melakukan penurunan yang cukup besar juga ya, terbilang agak besar karena perbandingannya sangat besar ya. Jadi ini yang besar seperti ini yang buat saya acuan ya. Acuan saya untuk market Euro USD ini jam-jam segini akan melakukan penurunan karena terlalu sangat besar ya. Tapi di jam-jam ini market akan melakukan kenaikan seperti itu. Ya, di jam-jam malam ini market akan melakukan kenaikan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan untuk nanti malam saya sering trade itu malam karena saya suka ya, meskipun ada news itu saya suka ya. Kita tunggu saja. Tapi untuk teman-teman yang suka Euro USD mulai dari sini ya. Ini market melakukan sesuai fundamental ini market melakukan penurunan ya, melakukan penurunan ya. Sampai ini sama semua ya, itu lakukan penurunan. Dan di jam-jam 5 ini melakukan injeksi kenaikan. Jam-jam 5 ini ya. Tapi di jam-jam 8 ini disambung lagi oleh USD untuk melakukan kenaikan ya. Disambung lagi untuk melakukan kenaikan. Maka di jam-jam setelah dia naik ya, mungkin naik sini, ini melakukan penurunan. Dan ini masih sama, sebentar. Ini melakukan penurunan, di akhir jam ini melakukan penurunan. Jadi market itu nanti seperti ini. Tapi ini sebagai acuan saja untuk adanya news ya. Lebih utamanya itu di teknikalnya kita analisa di marketnya langsung ya. Itu tadi sebagai acuan indikator saja ya, di jam-jam news itu seperti itu. Market akan melakukan impulsif atau tidak ya, seperti itu. Nah, di Euro USD nanti jam-jam berapa tadi ya? Bentar. Jam-jam 2, jam 3 ini melakukan penurunan ya. Sampai jam-jam 2 nanti melakukan penurunan. Mungkin ini nanti sampai di base ini ya, base H4 ini mungkin. Ya. Melakukan penurunan, masih melakukan penurunan. Jadi hati-hati jika open posisi buy di area sini ya. Hati-hati jika open buy di area sini. Karena nanti jam-jam 2, 3 itu melakukan penurunan ya. Jangan-jangan ini masih sideways lalu dia turun sampai di base ini di jam-jam 2 nanti ya. Karena di sini kita lihat juga ini kuning ya. Jadi pergerakannya itu tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu impulsif. Dan untuk nanti malam ini ya naik karena ini sama, ini naik lalu ini turun, sama turun. Sekarang ini digambarkan dengan struktur market itu seperti ini ya. Dari atas mungkin tadi ada penurunan seperti ini ya, base nya sebentar. Oke, ini naik base naik berarti membuat swing ya. Jadi naik base naik turun seperti HNS akhirnya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Jadi untuk fundamentalnya ini gunakan sebagai indikator saja ya. Tapi kita harus waspada di jam-jam news karena kita sudah punya patokan ya. Nanti di jam-jam 7, jam 8 ya, ini ada merah-merah ini biasanya agak impulsif ya, apalagi perbandingannya itu sangat besar ya. Perbandingan angkanya itu sangat besar. Ini terbilang agak besar ini ya. Dan ini juga sangat besar. Jadi di akhir nanti akan ada penurunan ya, seperti itu kira-kira
gunakan sebagai indikator saja untuk fundamentalnya supaya kita bisa lebih berhati-hati di jam-jam adanya news. Oke, demikian dari Trader Analisa. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.